Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang materi yaitu genealogi dan dinamika perkembangan paham dan gerakan ekstremis di Indonesia, yang mana beranggota saya sendiri Epita Dianmesari dan ada juga Deka Apriani. Yang penyampaian pertama materi pada hari ini yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah teman-teman, pada materi pertama yaitu akar sejarah radikalisme Islam di Indonesia, yang mana menurut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), radikalisme adalah sikap yang menginginkan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan membalikan nilai-nilai yang ada secara drastis melalui kekerasan dan aksi-aksi yang ekstrim. Ada berbagai ciri yang dapat dikenali dari sikap dan paham radikal, yaitu yang pertama, intoleran atau tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain. Yang kedua, fanatik, selalu merasa benar sendiri dan menganggap orang lain salah. Yang ketiga, eksklusif, membedakan diri dari umat Islam umumnya. Dan yang keempat, revolusioner, yang cenderung memakai cara-cara kekerasan untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, radikalisme juga adalah agama Islam di Indonesia mulai terendus pada pasca kemerdekaan hingga pasca reformasi. Sejak Kartosuwirjo memimpin operasi pada tahun 1950-an di bawah bendera Darul Islam (DI), sebuah gerakan politik yang mengatasnamakan agama sebagai justifikasi agama dalam tindakannya. Gerakan ini sempat digagalkan dan baru muncul kembali pada masa pemerintahan Soeharto. Baiklah, yang kedua adalah genealogi paham dan gerakan Islam radikal di Indonesia. Radikalisme juga merupakan istilah yang sekarang ini sudah jarang digunakan, khususnya pada dunia internasional. Pada tahun 2014, Resolusi 2178 yang disahkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DKPBB) terkait langkah pencegahan penyebaran terorisme, yang isinya justru tidak menyebut istilah paham radikal terorisme maupun radikalisme, tetapi dengan istilah baru yaitu countering intolerance dan violent extremism. Tindakannya disebut countering violent extremism. Baiklah, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Deka Apriani. Kepada Deka Apriani kita persilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Epita, yakni yang nomor 3, perkembangan paham dan gerakan radikal di Indonesia. Terdapat 3 faktor yang mendorong munculnya paham radikal di Indonesia. Yang pertama ialah perkembangan di tingkat global. Situasi yang kacau di negara-negara Timur Tengah dipandang oleh sekelompok radikal sebagai akibat dari ulah Israel, Amerika beserta sekutunya. Faktor kedua ialah masuknya paham Wahabisme yang mengedepankan budaya Islam Arab yang konservatif ke Indonesia, telah ikut mendorong timbulnya kelompok eksklusif yang sering menuduh orang lain yang tidak sama dengan mereka sebagai musuh atau kafir dan dapat diperangi. Faktor yang ketiga ialah kemiskinan, khususnya pada masyarakat yang merasa dirinya termarginalkan, yang berpotensi besar untuk terjebak pada propaganda paham radikal. 4. Mengenali ciri-ciri dan karakteristik PAH dan gerakan radikal di Indonesia. Jika diadakan identifikasi dan penelusuran terhadap gerakan-gerakan radikal yang ada di tengah masyarakat dengan berbagai motif seperti yang disebutkan di atas, maka nampak bahwa kelompok radikal memiliki ciri-ciri yang hampir sama, antara lain: 1. Sering mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain yang tak sependapat. Klaim kebenaran selalu muncul dari kalangan yang seakan-akan mereka adalah nabi yang tak pernah melakukan kesalahan, maksum, padahal mereka hanya manusia biasa. Yang kedua, radikalisme mempersulit agama Islam yang sejatinya samha atau toleran, dengan menganggap ibadah sunnah seakan-akan wajib dan makruh seakan-akan haram. Radikalisme dicirikan dengan perilaku beragama yang
lebih memprioritaskan persoalan-persoalan sekunder dan mengesampingkan yang primer. Next, 3. Kelompok radikal kebanyakan berlebihan dalam beragama yang tidak pada tempatnya. Dalam berdakwah, mereka mengesampingkan metode bi al-hikmah seperti yang digunakan oleh Nabi, sehingga dakwah mereka justru membuat umat Islam yang masih awam merasa ketakutan dan keberatan. 4. Kasar dalam berinteraksi, keras dalam berbicara, dan emosional dalam berdakwah. 5. Kelompok radikal mudah berburuk sangka kepada anggota di luar golongannya. Mereka senantiasa memandang orang lain hanya dari aspek negatifnya dan mengabaikan aspek positifnya. Dan 6. Mudah mengkafirkan atau takfir orang lain yang berbeda pendapat. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada Evita Dian Mayasari. Baiklah, itulah presentasi dari kami. Kami ucapkan thanks for your attention.